tentu sekali lagi urusan mazhab ini, kalau suami istri berbeda maka tinggikan rasa toleransi ya. Karena nanti kalau muncul kalimat-kalimat yang salah itu nggak gitu dek, masa tanganmu naik cuma sekali doang udah gitu nggak turun-turun, nanti pas enak kami udah maju turun. Yang benar itu dek, naik turun setiap lafaz Allah. Nah ini akan merusak keharmonisan rumah tangga kalau begitu ya. Kan sudah tahu suami ini madhabnya Hambali, ya udah madhab Hambali memang naik turun, setiap lafaz Allah dia naik turun saat tahiyat itu loh. Nah madhab Syafi'i nggak ada, karena madhab Syafi'i itu tangan kita ketika tahiyat at-tahiyatul mubarakatus, ini udah nunjuk ini. Begitu lafaz Allah asyhadu an la ilaha illallah, naik dia. Lafaz ilallahnya naik terus saja, telunjuk ini begini sampai innaka hamidum majid baru turun mazhab Syafi'i ya. Jadi itu ndak usah saling komentari, karena itu hal-hal yang apa namanya, bukan hal yang harus dikomentari itu. Karena suami istri harus tinggikan rasa toleransi yang rasa toleransinya lagi gitu ya. Karena itu konsekuensinya. Kenapa? Karena Anda dengan pasangan berbeda mazhab. Lagian juga itu hanya teknis saja sih sebenarnya. Kalau bahasa di fikihnya istilahnya hanya urusan furu'uddin saja ya, jadi nggak ada masalah itu. Mari fokus suami istri itu tujuan ibadah itu aja, untuk mendekatkan diri kepada Allah, udah selesai ya. Nggak usah perhatikan urusan-urusan tekek bengek yang kecil-kecil tadi ya. Harus buat kesepakatan itu ya, harus. Kalau memang suamimu tidak sholat, tapi orang-orang kalau biar laki-laki itu rata-rata sholatnya di masjid ya, karena yang sholat di rumah itu perempuan, laki itu sholatnya di masjid, sholat jamaah di masjid. Tapi andai kata ada mungkin pasangan yang memang suaminya nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah gitu kan, buat kesepakatan nanti dengan pasangan, kalau sholat berjamaah di rumah ya, siapa tahu mau sholat jamaahnya sholat sunnah gitu kan ya, bisa aja kan. Maka bagaimana ini ketentuannya, bikinlah kesepakatan dengan suami itu, bagaimana caranya, kesepakatannya apa ya. Karena apa? Karena kalian berdua suami istri memang beda madhab ya. Jadi harus betul-betul ilmu itu ya di upgrade terus, download terus tuh ilmu ya, jangan stuck di situ, biar toleransinya semakin tinggi dengan pasangan nanti, karena beda itu di situ, beda madhab ya. Nah kalau berjamaah berarti suami ikut istri ikut suami, mau nggak mau kan begitu. Kalau berjamaah ya kan, berarti ikut metode suami, ikut cara suami. Cuman tadi kalau misalnya pas banget dengan sholat subuh, saya sudah kasih tahu caranya, tekniknya ya. Walaupun suami madhabnya Hambali nggak berkunut, istri yang bermadhab Syafi'i tetap bisa berkunut ya, dengan cara memanfaatkan kesempatan yang sedikit tumak ninah tadi untuk berkunut, baca doa kunut itu sebaris 2 baris itu sudah cukup ya. Maka tidak akan meninggalkan kunut di situ. Nah kalau untuk urusan ibadah pribadi yang mendalam banget ya, berarti bebas dong masing-masing, suami juga masing-masing ya, istri juga masing-masing ya. Untuk puasa atau tanggal urusan ini penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal, ya udah ikut pemerintah aja, adil gitu kan ya, sudah. Nggak ada yang harus nggak ada yang harus diperdebatkan lah jadi masalah gitu ya. Karena memang itu sudah apa ini? Ada pertanyaan di TikTok itu, saya lihat dari sini pertanyaan di TikTok. Kalau di YouTube saya harus plototin baru bisa lihat, karena tidak bisa saya pantau. Kalau yang di TikTok masih bisa pantau saya dari sini. Tanya Umi, beda akidah Asy'ari dengan akidah Asy'ariyah? Sama, ada bedanya di situ ya. Karena yang mendirikan itu adalah Asy'ari itu sendiri, Imam Asy'ari itu
Makanya sama dengan mazhab Maliki secara fikih misalnya, yang mendirikan Imam Ahmad Imam Malik, yang mendirikan mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal, ngambil dari namanya. Jadi Asy'ari dengan Syairah sama di situ, ya kan. Itu bicara akidah ya, mazhab akidah di situ ada 3, Asy'ari atau Asy'ariyah ya, lebih mudahnya Asy'ariyah, Maturidi, Asy'ari. Asy'ari ini orang-orang yang bermadhab Hambali, itu yang secara akidahnya mereka akidahnya Asy'ari gitu ya. Banyak sebenarnya pertanyaan ini, masya Allah, tabarakallah, yang di apa namanya TikTok ya. Coba kita lihat, siapa tahu ada admin kirim pertanyaan ke WhatsApp saya. Nah itu kan admin nggak ada naik hari ini ya, makanya nggak ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang kemarin ini. Sebentar, ini hanya ada pertanyaan waktu live kemarin ini, karena admin mungkin sibuk ya, jadi nggak ada yang naik satupun admin ini. Jadi saya harus cari pertanyaan sendiri nih. Mana pertanyaannya? Banyak sekali komentarnya ini. Dari siapa ini? Nazmi. Beda akidah Asy'ari dengan Asy'ariyah. Sama. Imam Asy'ari pendirinya, Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Sering kita bahas kok itu. Mazhabnya Asy'ari, Asy'ariyah. Makanya jawabannya sama, karena pertanyaannya beda antara akidah. Apakah beda? Enggak beda, tapi sama. Hebat dia yang di TikTok ini, banyak beruntun komentarnya ya. Terus saja dia komentar sampai betul-betul saya lihat itu ada itu. Umi bahas Wahabi Salafi. Allahu Akbar. Disuruhnya saya bahas Wahabi Salafi lagi nih. Udah tahu itu nanti jadi rame nanti kalau dibahas. Wahabi nggak terima nanti. Apa yang dibahas Wahabi Salafi ya? Masalahnya nanti itu YouTube saya jadi rame nanti itu susah itu. Saya enggak begitu comfort ya kalau ada yang kontroversi gitu ya. Kenapa Umi kontroversi? Kan kita sering bahas Wahabi. Apa yang mau dibahas tentang Wahabi Salafi? Ya, siapa itu yang nanya? Mirel ya, Mirel 234. Umi bahas Wahabi Salafi. Buat pencerahan anak saya. Betul juga ya, betul juga tuh, karena banyak sekarang orang yang terjebak dalam pemahaman Wahabi Salafi menyesatkan itu. Wahabi Salafi itu menurut ulama akidah Aswajah adalah akidah yang menyesatkan ya. Begitu menurut ulama-ulama Aswajah ya. Kenapa menyesatkan? Secara akidahnya ya. Mana ciri-ciri Wahabi itu Mi? Paling mudah kita bisa deteksi ciri Wahabi itu secara akidah tuh, mereka suka mengatakan apa? Allah duduk di aras. Itu mudah sekali kita detek itu, yang kayak gitu-gitu tuh. Mereka yang suka mengatakan Allah duduk di aras, Allah bersemayam di aras, Allah punya tangan katanya. Itu Wahabi tuh ya. Kenapa jadi Salafi? Ya Salafinya Wahabi, bukan Salafi pengikut ulama salaf. Wahabi Salafi bukan pengikut ulama salaf. Sering dibahas kita masalah itu ya. Nah, makanya kenapa saya tidak mau membahas itu kecuali ada yang bertanya ya. Kenapa? Karena ya nanti jadi rame gitu ya. Karena orang-orang Wahabi sendiri kan bisa nggak bisa terima. Tapi karena ada yang bertanya, oke lah ya. Kalian jadi saksi ya. Di TikTok ada yang bertanya tentang Wahabi Salafi, maka saya jelaskan. Harus difahami tentang Salafi itu ya. Salafi itu ya, kalau kita lihat dari terminologinya, ini pengikut ulama-ulama salaf. Lah kalau fakta di lapangan kan Wahabi memang bukan pengikut ulama salaf.
Karena mereka selalu taklid dengan Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz kadang-kadang. Maka yang terkait dengan pembahasan madhab juga, golongan yang suka mengatakan madhab tak penting atau madhab itu nggak harus atau nggak penting atau apa bla bla bla, itu memang datang dari galangan mereka, dari orang-orang Wahabi Salafi itu sendiri. Mereka yang mengatakan nggak penting madhab katanya. Ya kalau nggak penting ya nggak apa-apa, yang bermadhab ya bermadhab aja, yang enggak ya enggak, ya terserah gitu kan ya. Seharusnya ya saya mau menjelaskan dulu tentang Wahabi yang berwajah Salafi. Judulnya aja sudah agak-agak ini ya. Kita lihat dulu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir 80 Hijriah teman-teman. Karena nanti gini, ada khairul qarni khairul qurun, nanti ada golongan-golongan yang dikatakan golongan terbaik, itu nanti kita bahas di situ. Apakah ulama-ulama yang ditaklid oleh orang-orang Wahabi itu termasuk ulama salaf? Ternyata faktanya memang bukan. Makanya mereka itu bukan pengikut ulama salaf. Cuman pada hari ini banyak yang terjebak karena hanya melihat salafnya. Ya. Salafnya itu sebenarnya penghalus daripada Wahabinya itu sendiri. Bukan salaf itu pengikut ulama salafus saleh, tidak. Karena mereka banyak bertaklid dengan Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah. Sementara ya, salaf itu nama zaman teman-teman, ya. Zaman yang merujuk kepada golongan ulama yang hidup antara kurun zaman kerasulan. Nah itu zaman Nabi hingga 300 Hijriah. Nah, golongan yang pertama ya 300 tahun Hijriah itu disebut dengan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi ini? Ini mesti kita harus gali ya, untuk mencerdaskan umat dalam memahami bahwa maksud salafi itu bukan pengikut ulama salaf di situ. Karena memang Wahabi faktanya bukan pengikut ulama salaf, tapi salafinya di situ ya salafinya dia. Sementara kita fahami salaf itu merujuk kepada golongan ulama yang hidup. Nah kan, yang hidup di kurun kerasulan tadi. Nanti ada 1, 2, 3 golongan nanti. Sementara Wahabi itu sendiri ya bertaklid dengan ulama-ulama Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz gitu kan. Itu kan bukan ulama salafus saleh itu. Dan bahkan mereka mengatakan, orang-orang Wahabi itu mengatakan nggak penting bermadhab ya. Sementara ulama-ulama madhab ini masuk dalam kategori ulama-ulama salaf. Nah itu aneh kan. Makanya itulah ya, kadang banyak sekarang kan pemahaman-pemahaman Wahabi itu kan semakin menggurita tuh. Kenapa semakin menggurita? Karena memang dibalut dengan ceramah yang begitu lembut, yang tidak membahas tentang akidah, hanya membahas tentang apa? Takdir, apalagi keimanan. Cobalah anak-anakku, adik-adikku, sekali-kali kamu masuk ke kajian Wahabi Salafi itu minta dikaji tentang asma was sifat. Coba deh. Apalagi tentang nanti urusan di mana Allah. Yang mengatakan Allah bersemayam di aras itu orang Wahabi, itu pemahaman akidahnya Wahabi. Dan itu sudah pernah saya bahas di kitab mengenal akidah Aswaja. Di situ gamblang sekali ya, bahwa mereka termasuk dalam akidah menyesatkan, akidah mujassimah menurut ulama Aswaja. Saya enggak bilang menurut MUI, saya enggak bilang enggak, saya mengatakan menurut ulama Aswaja. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah punya tangan. Nah, jadi ini yang memang, kalau kenapa banyak orang terjebak di pemahaman Wahabi ini, karena memang mereka tidak pernah dicekoki dengan urusan-urusan pembahasan akidah, terutama tentang bab asma wa sifatnya.
Coba ada minta dicekoki aja, nah, minta aja pembahasan tentang asma wa sifat itu. Karena akidah aswaja tentang asma wa sifat, bicara tentang bab asma wa sifat ya, terutama tentang ainallah. Akidah aswaja mengatakan Allah tak bertempat, Allah tak butuh tempat, Allah mawjud ila makan, ya, Allah mawjud ila makan, ya. Allah tuh tidak butuh tempat, ya. Allah itu ada sebelum tempat itu ada, karena Allah yang menciptakan tempat itu. Mudah memahami, ya. Makanya di dalam pembahasan akidah aswaja itu, cara memahami, memaknai ayat-ayat mutasabihat itu kan ada dua metode, tafwid makna dengan takwil makna. Kalau Wahabi Salafi dia tidak menggunakan metode tafwid ataupun takwil, tapi Wahabi Salafi menggunakan metode atau manhaj zahir makna. Mereka hanya memaknai maknanya itu secara tekstual. Dari mana Wahabi itu bisa ngambil itu? Karena itu pendapat daripada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Ibnu Taimiyah. Itu pendapat itu yang dipakai oleh Wahabi Salafi yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Karena menurut Syekh Utsaimin DKK, Allah itu memang bertempat. Di situ, di dalam kitab itu yang kita bahas waktu itu. Sekarang kan saya lagi nggak buka kitab akidah ini, karena kita bahas tentang madhab tadi. Nah, sekarang kita lihat generasi pertama itu sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi simak sampai akhir biar tidak jadi fitnah nanti, ya. Golongan pertama itu, generasi pertama itu sahabat Nabi. Kenapa dikatakan sahabat Nabi? Karena mereka hidup dalam naungan tarbiyah Nabi, ya, hidup dan matinya dalam keadaan Islam saat itu, ya, di saat Nabi masih hidup, ya. Maka dikatakan sahabat Nabi. Lalu setelah itu ada namanya golongan tabi'in. Tabi'in ini tidak pernah ketemu Nabi, ya, mereka tidak jumpa Nabi. Tabi'in ini tapi sempat bertemu dengan sahabat Nabi, ya. Nanti ada golongan ke bawahnya itu tabi'ut tabi'in, tidak jumpa Nabi, tidak jumpa sahabat Nabi, tapi jumpa dengan tabi'in. Nah, itulah 4 madhab itu, imam 4 madhab maksud saya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lalu hari ini ada orang yang mengaku paling salaf, ada orang yang mengaku paling sunnah, mulia dengan manhaj salaf, tapi tidak mengikuti ulama salafus saleh. Dari mana faktanya? Mereka mengatakan tidak penting bermadhab, sementara imam madhab itu adalah pengikut daripada tabi'in yang merupakan golongan terbaik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Berarti nggak sesuai fakta dong. Maka jangan terkecoh dengan salafnya. Banyak orang terkecoh dengan salafnya, ya, karena digandeng masalahnya. Salaf yang mana? Maka nggak salah, kadang-kadang ada orang nyeleneh kadang komen salaf apa salaf katanya gitu, ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu penggagas madhab Hanafi yang merupakan murid sahabat Nabi langsung. Maka beliau disebut seorang tabi'in. Termasuk nanti Imam Malik belajar kepada Imam Abu Hanifah, tersambung juga Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dan salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah bertemu dengan Imam Syafi'i dan belajar langsung. Karena bertemu dengan Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Syafi'i nggak sempat, karena Imam Abu Hanifah sudah duluan meninggal gitu. Tapi Imam Malik sempat belajar kepada Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik gitu kan. Sebagian murid daripada Imam Abu Hanifah juga Imam Syafi'i datang soal belajar, ya, gitu ya, bisa difahami. Termasuk juga dengan Imam Hambali dan Asy'ari, ya, yang kita bahas tadi sebagai penggagas atau pendiri daripada madhab Asy'ari di dalam akidah aswaja. Jangan terkecoh ya, karena ada madhab akidah, ada madhab fikih, ya, gitu ya. Mereka imam madhab itu rata-rata semua berguru kepada
tabi'in tadi. Nah, tabi'in ini memang tidak ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan sahabat Nabi, ya kan? Maka disebut mereka ulama salaf. Sekarang ada orang mulia dengan manhaj salaf, tapi fakta di lapangan taklid dengan Ibnu Taimiyah, taklid dengan Syekh bin Baz. Nah, jadi mereka semua itu imam-imam madhab yang mulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan keilmuannya, ya. Itulah salaf yang sebenarnya. Orang-orang yang bermadhab itulah orang-orang yang layak disebut dengan salafi harusnya. Tapi hari ini faktanya terbalik, ya. Kelompok yang tidak mengikuti ulama salaf justru mereka yang memasang banner di mana-mana mulia dengan manhaj salaf, ya. Banyak yang nggak terima, ya. Yang penting saya sudah jelaskan karena ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya saya nggak akan jawab, karena nggak ada yang bertanya maka saya jawab, ya. Jadi dilarang kepanasan, dilarang baper, ya. Salafi itu pengikut golongan salaf, itu harus dipahami. Wahabi bukan pengikut salaf. Ini banyak terkecoh orang-orang zaman sekarang, ya. Kenapa? Ya itulah, karena begitu banyak dakwah yang dibalut dengan kelembutan, ya. Tapi isinya coba perhatikan terutama tentang akidah, ya. Penting kita memahami akidah kita. Mohon maaf, salah satu dosen saya itu sudah taubat dari Wahabi, teman-teman. Tak perlu saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Saya punya dosen dulu Wahabi. Sekarang cerdas beliau menjelaskan tentang Wahabi. Kenapa? Karena beliau dulu Wahabi. Tapi alhamdulillah beliau sudah taubat dari Wahabi, Masya Allah, ya. Dan beruntung hari ini kita itu yang bermadhab itu, karena orang-orang bermadhab itulah mereka yang layak disebut dengan salafi, ya. Bukan Wahabi, ya. Bukan Wahabi. Wahabi ya Wahabi gitu kan. Salafi ya salafi harusnya, karena salafi itu pengikut ulama salaf, itu, ya. Kita yang masih berpegang kepada 4 madhab, insya Allah, ya. Karena mereka adalah ulama-ulama salaf yang sebenarnya, ya. Lalu ada hari ini memang segolongan orang yang mengaku mereka seolah-olah paling sunnah, paling mengikuti Nabi, paling Al-Quran, paling sahih. Paling sahih apa Umi? Paling sahih dalam hadis. Namun mereka benci zuriat Nabi, ya. Ada kan golongan itu? Gak perlu saya sebutkan, ya. Benci para habaib, ya. Dan mereka tidak ikut, ya, tidak mengikuti ulama salaf, karena imam ikutan dan panutan mereka itu bukan dari generasi kedua apalagi ketiga, ya. Tapi mereka lantang menyuarakan ahlul bid'ah khurafat. Bahkan jargon mereka juga Nabi tidak mengajarkan, sahabat tidak mengajarkan, maka itu tertolak. Itu jargon mereka tuh. Back to Al-Quran dan Sunnah. Telat bro. Ada orang hari ini kencang suaranya, ayo kembali ke Al-Quran. Telat kau. Kita kembali ke Al-Quran itu sudah lama. Kalau kau mau bicara tentang ayo kembali ke Al-Quran, bukan kau bicara kepada sesama Islam, tapi kau bicara kepada orang kafir, kembali ke Al-Quran, itu baru cocok. Kalau sekarang kau bicara ayo kembali ke Al-Quran, kau bicara dengan orang Islam, kamu telat, kamu salah. Kita sudah lama kembali ke Al-Quran. Tapi kalau kamu mau bicara tentang kembali ke Al-Quran, bicaralah sama orang kafir, mereka yang harus kembali ke Al-Quran. Ada kan teman-teman pernah dengar sekelompok orang yang selalu mengatakan yuk kembali ke Al-Quran katanya, dan kalimat itu ditujukan ke sesama Islam. Nggak bisa, ya. Kalau mau ngomong yuk kembali ke Al-Quran itu bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang kafir, gitu. Karena kita udah lama kembali ke Al-Quran, ya. Kalau nggak kembali ke Al-Quran tuh kembali kemana? Masa kita mau bersumber kepada Quran? Al-Quran lah. Dan paling kencang teriak ahlul bid'ah khurafat, ya, paling kencang itu.
Nah, sebagai bahan pengetahuan kita, wawasan kita, Wahabi rujukannya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu